Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar, berjumpa lagi. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada kelas 4, tema 3, subtema 2. Kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Untuk pembelajaran 2 ini termuat 2 muatan pembelajaran, yaitu PPKN dan SPDP. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya nanti sobat belajar bisa membaca sendiri pada layar ya. Apa saja yang harus kalian capai pada pembelajaran ini. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Sudah siap? Tetap semangat ya sobat belajar. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Dayu mempunyai hewan peliharaan. Ayo kita baca cerita Dayu yang berjudul Dayu dan si Mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberikan izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si Mungil sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si Mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si Mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si Mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si Mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si Mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si Mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si Mungil. Nah, sobat belajar, setelah kalian membaca bacaan tadi, tugas kalian adalah menjawab pertanyaan berikut ya. Yang pertama, hewan apa yang dipelihara Dayu? Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaannya? Yang ketiga, apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Yang keempat, apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Jelaskan. Yang kelima, apakah Dayu sudah menjalankan kewajibannya? Yang terakhir, apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Kalian bisa mengerjakannya di buku tugas kalian ya, sobat belajar. Nah, sobat belajar, ayo mengingat lagi apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu ya. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tentunya kalian masih ingat ya pengertian dari hak dan kewajiban itu. Selanjutnya, tulislah hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan kita, sobat belajar. Apa saja ya kira-kira? Hak kita terhadap hewan peliharaan adalah yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang maupun kesetiaan dari hewan yang telah kita jaga. Kemudian kewajiban kita yang pertama, memberikan makanan yang sesuai dengan hewan peliharaan ya sobat belajar. Kemudian yang kedua
hak memelihara hewan apapun sesuai dengan kesukaan dan minat yang tidak bertentangan dengan hukum. Kemudian kewajiban kita memberikan tempat tinggal serta memberikan kesehatan bagi hewan peliharaan. Yang ketiga, hak mendapatkan makanan hewan peliharaan. Kemudian kewajiban kita yang ketiga, menyayangi dan memperlakukan hewan sebaik mungkin. Sekarang dampaknya jika kita melaksanakan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan apa saja ya sobat belajar? Kewajiban kita memberi makan, dampak bagi hewan tentunya hewan akan sehat. Kemudian lingkungan menjadi bersih. Kewajiban yang kedua, merawatnya, dampak bagi hewan bertahan hidup lebih lama. Dampak bagi lingkungan sekitar, tidak ada yang akan terganggu dengan peliharaan kita. Kemudian yang ketiga, memberinya kasih sayang. Hewan akan merasa bahagia ya dampaknya. Kemudian dampak bagi lingkungan sekitar, tidak ada yang terganggu dengan peliharaan kita. Yang selanjutnya, dampak kita jika kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Nah, kewajibannya jika kita tidak memberi makan, dampak bagi hewan akan mati ya sobat belajar. Dampak bagi lingkungan sekitar bisa pencemaran udara, menjadi bangkai. Kemudian yang kedua, jika kita tidak merawatnya, dampaknya hewan akan stres atau sakit. Dampak bagi lingkungan sekitar membuat berisik lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, jika kita tidak membersihkan kandang, dampak bagi hewan akan stres, bisa sakit ya sobat belajar. Kemudian dampak bagi lingkungan sekitar bisa menjadikan pencemaran udara. Ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalkan memberi makan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bayangkan jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan sekitar ya sobat belajar. Nah, sekarang ayo berkreasi, amati mozaik berikut ya sobat belajar. Apa itu mozaik? Bagaimana teknik membuatnya? Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat mozaik? Mari kita pelajari lebih lanjut. Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalkan biji-bijian. Teknik membuatnya dengan ditempel lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Nah, tugas kalian nanti bisa berkreasi membuat mozaik bertema hewan dari biji-bijian. Bahannya apa saja? Bahannya bisa dari kacang hijau, gabah padi, kedelai hitam, jagung, dan lain-lain. Terus kemudian dasarannya kertas A4, kemudian untuk menempelkannya lem kertas. Alatnya bisa menggunakan pinset, pensil, dan kuas. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, sobat belajar bisa menggambar pola seekor hewan di kertas gambar A4. Bisa burung dan hewan yang lainnya ya sobat belajar. Kemudian yang kedua, berilah lem pada bidang gambar seperti pada gambar tersebut ya. Lemnya merata supaya nanti biji-bijiannya bisa menempel dengan bagus. Lanjutnya yang ketiga, setelah lemnya sudah diberikan di kertas, kalian bisa menempelkan biji-bijian dengan rapi. Harus sabar ya sobat belajar. Teknik ini membutuhkan kesabaran. Kemudian yang keempat, perhatikan komposisinya, warnanya. Jadi warnanya bisa disesuaikan dengan warna-warna bulu, umpamanya burung ya, seperti itu. Kepalanya warna apa, sayapnya warna apa.
Nah, sekarang mozaik kalian sudah jadi. Cantik bukan? Kalian bisa memajangnya di kamar atau di kelas kalian. Nah, demikian Sobat Belajar video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika ingin video pembelajaran lainnya bisa mengunjungi channel dari Pak Guru ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat. Tetap semangat, terus belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.